Selamat siang, selamat sore anak-anak yang terkasih. Dalam video pembahasan kali ini, video pembahasan tentang pelajaran agama, kita akan mendalami tentang Yesus taat kepada Allah. Jadi materi kita hari ini adalah Yesus taat kepada Allah. Seperti pengantar saya di video kemarin, bahwa saya akan membacakan bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13 akan saya bacakan. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah Injil Kristus. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan dari Injil Lukas tentang Yesus dicobai, kita akan mendalami pertanyaan di bawahnya. Buku Jamrut halaman 56. Sekali lagi buku Jamrut halaman 56. Ada 5 pertanyaan yang akan saya bahas pada saat ini. Yang pertama, sebutkan makna padang gurun menurut kitab suci. Saya ulangi, nomor 1, sebutkan makna padang gurun menurut kitab suci. Jawab, tempat pembinasaan. Tempat pembinasaan. Yang kedua, bagaimana jawaban Yesus ketika iblis menyuruh untuk mengubah batu menjadi roti? Saya ulangi, pertanyaan kedua, bagaimana jawaban Yesus ketika iblis menyuruh untuk mengubah batu menjadi roti? Jawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Jawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nomor 3, bagaimana sikap Yesus menghadapi godaan-godaan iblis? Jawabannya, menolak dengan tegas. Saya ulangi, bagaimana sikap Yesus menghadapi godaan-godaan iblis? Jawab, menolak dengan tegas. Nomor 4, apakah hubungannya percobaan agar Yesus mengubah batu menjadi roti dengan hidup kita? Jawab, bahwa hidup bukan demi makanan saja atau jalan pintas, tetapi bekerja untuk kebaikan. Saya ulangi jawabannya, bahwa hidup bukan demi makanan saja atau jalan pintas, tetapi bekerja untuk kebaikan. Nomor 5, bagaimana sikapmu bila diajak teman untuk tidak menjalankan piket kelas? Pertanyaannya, bagaimana sikapmu bila diajak teman untuk tidak menjalankan piket kelas? Jawab,
menolak dan memberi contoh bertanggung jawab dengan menjalankan piket. Saya ulangi, menolak dan memberi contoh bertanggung jawab dengan menjalankan piket. Baik, anak-anak yang terkasih, soal nomor 1 sampai nomor 5 sudah kita dalami. Sekarang kita akan melihat di bawahnya buku Jamrud halaman 57 di kolom kotak. Ya, halaman 57 buku Jamrud. Di sana ada lembar pengamatan sosial. Ada pertanyaannya, tuliskan pengalamanmu ketika mendapat godaan dan bagaimana menghadapinya. Ada pertanyaan, tuliskan pengalamanmu ketika mendapat godaan dan bagaimana menghadapinya. Baik anak-anak, di sini saya akan memberikan contoh. Jadi contoh ini saya akan jawab dari saya sendiri. Nanti anak-anak juga akan menuliskan pengalamanmu ketika mendapat godaan itu dan bagaimana menghadapinya. Ya, contoh dari saya. Ya. Waktu di SD, jadi waktu di SD kelas 1. Ya, jadi waktu di SD kelas 1 saya bersekolah di SD Negeri Impres ya, waktu itu. Nah, ketika di SD kelas 1 itu saya malas untuk belajar ke sekolah. Kenapa malas? Saya tidak pernah atau saya sering tidak masuk sekolah karena saya waktu itu takut ya. Jadi karena saya takut kepada gurunya yang waktu itu sangat, menurut saya itu sangat galak, sehingga saya takut ya. Kemudian berhari-hari saya tidak masuk sekolah. Karena tidak masuk sekolah, saya selalu dinasihati sama orang tua supaya yuk rajin sekolah. Waktu itu saya masih tetap malas ke sekolah. Akhirnya kakak saya yang nomor 2 ya, Mas Sudarmati, kakak saya nomor 2 itu menasihati saya, seorang anak itu harus sekolah dengan rajin supaya nanti mempunyai masa depan ya. Jadi kakak saya itu menasihati seperti itu, seorang anak itu harus rajin untuk sekolah, rajin untuk belajar, untuk menghadapi masa depan nanti mau jadi apa. Ketika kakak saya menasihati itu, akhirnya saya mendengarkan nasihat kakak dan saya berpikir kalau gitu saya harus rajin ke sekolah. Tapi waktu itu saya minta untuk pindah sekolah. Jadi saya sama orang tua kemudian dipindah sekolah di sekolah lain. Nah, dan sejak itu akhirnya saya menjadi rajin ke sekolah, rajin belajar karena nasihat orang tua, karena nasihat kakak saya, sehingga saya tidak malas ke sekolah. Baik, itu pengalaman saya anak-anak. Maka saya minta juga anak-anak supaya menuliskan ya. Saya minta pada anak-anak juga supaya menuliskan pengalamanmu ketika mendapatkan godaan dan bagaimana menghadapi dalam lembaran tugas drive-thru yang sudah anak-anak terima dalam sebuah lembaran tugas. Nah, anak-anak silakan diisi, dijawab di situ, kemudian dikumpulkan nanti di drive-thru terakhir di bulan November. Boleh dipakai tulisan pensil warna dan dihias. Saya kira begitu anak-anak yang terkasih. Pembelajaran agama hari ini semoga kita menjadi umat beriman, anak-anak yang beriman kepada Tuhan, teguh, setia kepada Tuhan, dan tidak jatuh ke dalam godaan atau jatuh dalam dosa. Itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Pesan saya adalah jaga kesehatan, tetap memakai masker, dan tetap rajin berdoa. Saya kira begitu video pembelajaran hari ini. Tuhan memberkati. Amin.